Saudara, polisi menyerahkan tersangka penganiayaan Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya dinyatakan sehat dan siap untuk segera disidangkan. Mario dan Shane, tersangka penganiayaan David Ozora, dibawa penyidik dari Rutan Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya sempat menjalani tes kesehatan dan tes narkoba sebelum dinyatakan sehat dan dilimpahkan ke kejaksaan. Sebelumnya berkas Mario dan Shane dinyatakan lengkap atau P21. Kasus penganiayaan berat ya atas nama tersangka Mario Dandi dan Shane, bahwa terhadap dua tersangka ini sudah dilakukan penahanan ya untuk Mario Dandi selama 94 hari di kepolisian, kemudian Shane 92 hari, dan alhamdulillah ya, 2 hari lalu sudah P21 dan hari ini tahap 2 terhadap dua tersangka ini. Usai Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menerima berkas perkara kasus Mario Dandi dan Shane Lucas, keduanya langsung ditahan di Rutan Kelas 1 Cipinang selama 20 hari ke depan, sambil menunggu proses sidang dilaksanakan. Informasi selengkapnya terkait kasus yang menjerat Mario dan Shane, kita sudah terhubung dengan Francisco Donasiano, jurnalis Kompas TV, langsung dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sisko, butuh 22 hari paling tidak hingga berkas Mario dan Shane Lucas dinyatakan lengkap atau P21. Memang sempat bolak-balik beberapa kali. Setelah lengkap, apa kemudian proses selanjutnya yang disiapkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hingga siap disidangkan? Baik, selamat malam Cindy dan juga saudara. Memang kalau kita melihat perjalanan kasusnya dari dinyatakan lengkap atau P21 ini memakan waktu setidaknya 2 bulan 22 hari Cindy. Namun memang dari pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini mengklaim bahwa hanya sekali kemudian diminta untuk P18 ataupun juga P19 untuk melengkapi syarat formil ataupun juga material persidangan. Nah, selanjutnya setelah penyerahan atau pelimpahan tahap kedua yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini adalah dengan menyerahkan kedua tersangka yaitu Mario Dandi dan juga Shane Lucas pada pukul 14.50 tadi, dan juga penyerahan alat bukti yang tadi salah satu yang kami lihat adalah salah satu mobil Rubicon. Nah, tentu yang menarik sebenarnya Cindy dan juga saudara, setelah pelimpahan berkas ini apalagi kemudian juga yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dari Jakarta Selatan ini adalah menunggu pembacaan sidang dakwaan ataupun juga sidang perdana untuk kedua orang tersangka ini. Nah, tadi juga dijelaskan dalam konferensi pers sebenarnya Cindy dan juga saudara bahwa untuk Kejaksaan Negeri ini akan menyempurnakan dulu surat dakwaan sebelum nantinya akan diserahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dilakukan persidangan. Ini akan membutuhkan waktu paling maksimal itu 20 hari. Jadi ketika kita menghitung dari hari ini, setidaknya untuk Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini membutuhkan waktu hingga tanggal 14 Juni atau sekitar pertengahan bulan Juni untuk sidang perdana tersebut. Namun tadi juga Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga mengklaim atau juga menjelaskan bisa jadi lebih cepat dari tenggat waktu ataupun juga dari masa penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, untuk kondisi ataupun juga posisi dari kedua tersangka ini memang sudah dinyatakan sehat tadi sebelum dibawa ke sini oleh pihak kepolisian, dilakukan tes kesehatan terlebih dahulu baik itu Mario ataupun Shane, dan langsung diserahkan kepada pihak kejaksaan dan kemudian dilakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Cipinang Jakarta. Nah, cukup menarik sebenarnya Cindy dan juga saudara, dalam penyerahan ini juga dijelaskan dalam konferensi pers selain alat bukti penyerahan tersangka memang ada sejumlah kisi-kisi yang disampaikan selain dengan jadwal, yaitu setidaknya nantinya dalam persidangan ini akan ada 12 jaksa penuntut umum, di mana nantinya 7 diantaranya ini merupakan orang ataupun juga jaksa yang telah meneliti kasus dari Mario ataupun juga Shane Lucas terkait masalah penganiayaan berat terencana yang dilakukan terhadap anak pengurus GP Ansor yaitu David Ozora. Tentunya ini memang masih kami nantikan jadwal persidangannya karena memang masih dilakukan penyempurnaan surat dakwaan terlebih dahulu. Dan kalau informasi menarik kemudian yang kami dapatkan kembali, tadi memang setelah konferensi pers juga kami juga memantau adanya kedatangan dari kuasa hukum ataupun juga orang tua dari Shane Lucas ini menyatakan kondisi kesehatan dari anak itu sehat dan juga meminta agar nantinya pihak lapas dari kelas 1 Cipinang ini memisahkan
sel antara Mario dan juga Shane. Nah, ada juga hal menarik kemudian yang disampaikan dalam perbincangan kami dengan kuasa hukum dari Shane Lucas sebagai Cindy dan Saudara. Bahwasannya bahwa selama proses penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ini ada orang kemudian yang tidak dikenal, bukan merupakan keluarga, yang sempat datang ke rutan untuk memberikan telepon genggam dan juga uang tunai sekitar 1,5 juta rupiah. Namun hal ini ditolak karena memang sesuai dengan pernyataan kuasa hukum ataupun juga wawancara yang telah kami lakukan dengan kuasa hukum, bahwa Shane ini diminta agar memfilter ataupun juga tidak menerima benda ataupun pemberian apapun dari orang selain keluarga ataupun juga dari kuasa hukum. Itulah kemudian hal-hal menarik yang bisa kami sampaikan. Dan juga nantinya untuk saksi-saksi, nantinya untuk kedua orang tersangka ini, nanti Mario akan ada 17 orang saksi yang akan dalam persidangan. Kemudian Shane Lucas ada 16 orang, ditambah ada 10 ahli yang akan datang dalam persidangan. Jadi memang kita nantikan bagaimana nanti jalannya sidang perdana dari kedua tersangka ini, karena kalau kita mengetahui sebelumnya untuk tersangka anak yang berkonflik dengan hukum ataupun juga AG juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan vonis yaitu 3,5 tahun penjara dan juga sidangnya dilakukan secara tertutup seperti itu CDJ. Sehingga kita nantikan bagaimana sebenarnya terangnya kasus ini, kronologi sebenarnya dari masing-masing tersangka ini akan seperti apa. Kembali ke Anda, Cindy.